Nah, ini adalah pengertian mengenai komplain. Nah, komplain adalah ekspresi dari ketidakpuasan ya yang didapat dari organisasi berhubungan sama produk dan servis. Nah, jadi Bapak Ibu, komplain itu ekspresinya saja. Jadi komplain itu tidak sama dengan ketidakpuasan, Bapak Ibu sekalian, ya. Ketidakpuasan, jadi skemanya adalah seperti ini. Ketika pasien atau customer itu melihat perbedaan gap antara ekspektasi atau harapan mereka dengan apa yang mereka terima, gap itu menyebabkan mereka merasa tidak puas atau tidak nyaman. Nah, karena mereka tidak puas itu sendiri, mereka akan menyampaikan ketidakpuasannya itu kepada kita salah satunya. Nah, cara mereka mengekspresikan atau menyampaikan ketidakpuasannya itu, itulah komplain, Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini ya, ketemu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tetap tonton channel ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Dan bagi kamu yang baru pertama kali menonton channel saya ini, pastikan untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi. Karena apa? Kamu bakal dapat keuntungannya di sini. Yaitu saya akan membagikan banyak hal terkait soft skill, yaitu seperti komunikasi efektif, service excellence, leadership, motivasi, ya soft skill yang banyak dibutuhkan lah di dunia kerja maupun dunia usaha. Saya akan membagikan video-video soft skill tersebut 2 kali dalam seminggu secara rutin. Jadi pastikan teman-teman subscribe. Ekspresi cara penyampaian. Ekspresi itu bisa macam-macam, bisa dengan cara yang sopan, bisa dengan cara yang tidak sopan. Nah, ini dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan sesuatu, barangkali ini tidak bagi beberapa Bapak Ibu tidak populer apa yang saya sampaikan, ya. Tapi sebenarnya seperti ini Bapak Ibu, saya harus menyampaikan apa adanya, ya. Karena begini, kita kan teman, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau teman kan jangan ada dusta di antara kita, Bapak Ibu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi saya harus ngomong gini. Nah, komplain itu bukan ketidakpuasan. Komplain itu cara seseorang menyampaikan, cara menyampaikan. Ketidakpuasan itu lain sendiri ya. Karena tidak puas, dia ingin menyampaikan. Nah, sampai di sini ketemu ya. Kita sepakat dulu nih. Komplain bukan ketidakpuasan. Oke? Ya, komplain adalah cara seseorang menyampaikan unek-uneknya karena dia tidak puas. Oke, saya lanjut dulu nih. Ya, jadi dia ekspresi ya atau cara penyampaian dari ketidakpuasan yang diakibatkan oleh organisasi biasa berhubungan sama produk dan servis. Tadi betul tuh teman-teman bilang ada gap. Atau penanganan komplain itu sendiri bisa menyebabkan komplain lanjutan, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, yang dibutuhkan apa? Bapak Ibu perhatikan, warna merah ini yang dibutuhkan adalah respons atau resolusi. Itu yang diharapkan. Mengapa bukan solusi, tetapi resolusi? Nah, ini yang kita perlu cermati. Ya, mengapa resolusi? Resolusi itu semacam apa? Janji. Resolusi tahun baru, tahun depan saya mau ini. Ya, mengapa bukan solusi? Nah, karena itu tadi saya tanya nih, apa definisi handling komplain? Ya. Jadi begini, beberapa frontliner itu memandang handling komplain sebagai proses menyelesaikan masalah, sebagai proses memberikan solusi. Ini nanti akan mempersulit diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi kita ubah definisinya bahwa handling komplain itu bukan proses memberikan solusi. Handling komplain itu bukan proses menyelesaikan masalah. Meskipun solusi dan menyelesaikan masalah itu nanti di beberapa penanganan komplain akan ada di situ, ya. Tapi tidak melulu solusi. Kadang-kadang solusi dalam hal ini adalah solusi ya jalan keluar gitu ya. Karena apa Bapak Ibu? Jadi gini, beberapa frontliner itu enggan menangani komplain karena teman-teman kita ini berpikir bahwa kalau saya menangani komplain berarti saya harus menyelesaikan masalah.
Padahal kalau Bapak Ibu cermati, coba Bapak Ibu filter lagi, cek. Tidak semua hal yang dikomplainkan customer itu butuh penyelesaian. Tidak semua hal yang dikomplainkan customer itu butuh solusi. Satu. Lalu yang kedua, tidak semua dari kita itu bisa menyelesaikan atau memberikan solusi secara langsung kepada komplain customer. Contoh, frontliner, katakanlah dia customer service ya di sebuah rumah sakit atau bagian informasi. Ada customer komplain, bilang, oh ini sistemnya berbelit-belit. Dia marah besar. Pertanyaan saya, dia bisa enggak? Oh baik Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baik Ibu, saya selesaikan masalahnya sekarang. Prosesnya saya ubah. Bisa nggak dia? Nggak bisa. Betul ya? Misalkan ada komplain lagi ke CS. Ini toiletnya kotor, jumlahnya sedikit, informasinya papanya nggak jelas. Dia bisa nggak? Oh sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya bangunkan dulu kamar mandi yang banyak Ibu ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah itu dia. Nah Bapak Ibu sekalian, Anda bisa sampaikan ke teman-teman frontliner Bapak Ibu, proses handling komplain itu bukan proses menyelesaikan komplain. Enggak, itu belakangan. Ya, tapi proses penanganan komplain itu adalah ya, handling komplain itu adalah, mari kita lihat. Ini dulu, komplain adalah curhat. Nah, jadi proses penanganan komplain itu yang pertama-tama adalah proses mendengarkan dulu. Baru kita tampung, baru nanti belakangnya hasilnya adalah solusi, jalan keluar, penjelasan, itu dulu ya.